Hai hai hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa untuk orang semua. Nah diriku yang berkati Tuhan, kembali Inci Vina berjumpa dengan orang semua di Bina Anak Pelajaran 24 yang berjudul Tanda-tanda Aku Anak Tuhan. Nah, adikku yang berkati Tuhan, ya, Inci mau sapa dulu. Apa kabar hari ini? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Nah, diriku yang berkati Tuhan, salam baku dapa. Nah, tentunya semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, diriku yang berkati Tuhan, saat ini Inci membaca cerita Bina Anak Pelajaran 24 yang pembacaannya terdapat di dalam Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya, Surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai ayat yang ke-26 yang diberi judul Hidup Menurut Daging atau Roh. Sebelum membacanya adik, mari tora minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan supaya tuntun orang semua di dalam pembacaan Alkitab. Kita berdoa, Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak kecilmu akan belajar firman. Engkau berkati kami semua, telinga kami, hati kami Bapa, Engkau kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar supaya Bapa, apa yang kami dengar, apa yang direnungkan itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati Inci Vina dalam pemberitaan Bina Anak Pelajaran 24. Hidup menurut keinginan daging atau roh. Dan Tuhan Yesus beserta dengan kami semua, beserta dengan Inci Vina, supaya mulut dan bibir hamba diberkati oleh Tuhan untuk memperkatakan firman. Sehingga Tuhan, firman-Mu berguna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di mana saja kami pergi dan berada, dan di situ nama Tuhan dipuji dimuliakan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, diriku yang berkati Tuhan, mari kita baca bersama Surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kami tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Torang disebut berbahagia jika torang membaca firman Tuhan, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Iya, shalom adik-adik, damai di hati. Iya, nah adik-adik yang berkati Tuhan, torang Bina Anak Pelajaran 24 DP judul Tanda-tanda Aku Anak Tuhan. Nah, torang pembacaan judul
ini hidup menurut daging atau roh. Nah, kalau minggu lalu torang apa? So belajar tentang apa? Lahir baru toh. Torang semua menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti torang hidup so apa? So baru. Nah, jadi kalau torang so hidup baru, berarti torang hidup so apa? So berubah toh, so bertobat, iya. Dan torang keselamatan ada dijamin oleh Allah. Ya, tapi adik-adik, torang kan masih hidup di tengah-tengah dunia sekarang toh. Iya, berarti torang masih mau berjuang dalam apa? Keinginan yang apa? Yang ada dalam hidup kita. Nah, keinginan apa itu adik-adik? Nah, keinginan daging dan keinginan roh. Nah, adik-adik, jadi bukan berarti jika kita sudah percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adik-adik, itu keinginan-keinginan daging apa? Sudah apa? Mati dari diri kita toh? Atau dalam kita itu keinginan lagi sudah menguasai? Nyanda dari di dalam kehidupan kita masih ada itu keinginan-keinginan daging dan juga ada apa? Keinginan roh. Nah, dua hal inilah yang berperan dalam torang hidup, keinginan daging dan keinginan roh. Nah, ada di kini berkati Tuhan. Jadi patorang hidup masih ada apa? Keinginan daging atau keinginan apa? Jasmani yang berwujud apa? Dosa. Dan juga keinginan roh yang apa tuh? Atau keinginan rohani toh. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, contohnya begini. Nah, kalau torang adik-adik dapat lihat mak dompet. Mak dompet di dalamnya ada apa? Ada uang atau apa? Ada doya. Kong so lewat, kong torang suka sekali mau minum so lewat. Tededet, tededet, tededet. Nah, terus aduh suka sekali minum kata tiang doi. Kong torang dapat lihat mak pedoi. Di hati kiri bilang begini, ambil jo mak pedoi. Di hati kanan bilang begini, hei jangan. Itu ngana kan anak sekolah minggu. Di hati kiri bilang begini, ambil jo asik koknya ada orang lihat. Mama koknya anda. Di hati kanan bilang begini, jangan. Ngana kan anak sekolah minggu. Di sekolah minggu juga bilang apa? Jangan mencuri. Di hati kiri bilang begini, ambil jo. Semua pergi. Di hati kanan bilang, jangan. Itu berdosa. Di hati bilang, ambil jo. Nah, jadi bertentangan di hati kanan dengan di hati kiri. Nah, adik-adik, torang ada dua pilihan toh. Iya, mau ambil atau nyanda. Mau ambil atau nyanda. Kalau torang ambil adik-adik, berarti torang ada ikut apa? Keinginan apa? Keinginan daging. Nah, torang jatuh dalam apa? Dalam dosa. Kalau torangnya ambil mak pedoi, torangnya pancuri mak pedoi, berarti torang ada ikut apa? Keinginan roh. Toh? Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, bagaimana supaya keinginan daging apa? Nyanda apa? Nyanda lagi menguasai patorang. Nah, Rasul Paulus ada kasih ingat pa orang Galatia. Dia ada kasih ingat ini orang-orang Galatia ini dengan latar belakang kehidupan mereka. Jadi sehingga ini Rasul Paulus kasih ingat, coba orang baca ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan lagi. Nah, Paulus ada bilang, ikut juga kata roh supaya toranya mau ikut keinginan daging. Nah, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi, antara apa? Keinginan daging dengan keinginan roh itu bertentangan adek. Alkitab ini Paulus ada kasih ingat ke orang-orang Galatia kok waktu itu. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, sehingga pada ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, di situ Paulus bilang itu keinginan dagingnya ada macam-macam. Jadi adik-adik itu keinginan daging sudah Paulus bilang semua itu di ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Jadi ada kalau siapa masih bakal lae, siapa masih pamu make, siapa masih ada iri hati, tabang gitu pada dia, siapa masih ada amarah, pokoknya macam-macam. Itu Paulus ada kasih uraikan dari ayat 9 sampai 21. Itu keinginan-keinginan daging. Tetapi sebaliknya orang yang hidup dalam roh akan membuahkan buah roh. Nah, jadi bukan buah-buah
kong seperti buah apel, buah rambutan. Nah, tapi ini kalau torang hidup dalam apa? Dituntun oleh roh, torang dapat lihat torang pe apa? Torang pe hidup toh membuahkan buah roh. Jadi dia cuma satu kok tuh buah, dia nama buah roh, tapi di dalamnya ada 9 karakter toh. Mari torang hafal itu buah roh dalam bentuk nyanyian. Mari sama-sama denci. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Menolak yang jahat, melakukan yang benar. Nah, jadi itu apa? Buah roh. Ada 9 karakter di dalamnya. Itu merupakan satu kesatuan yang utuh toh. Yang paling utama di dalamnya adalah apa? Ada kasih. Nah, jangan cuma orang hafal toh, jangan cuma orang menyanyi, tapi orang mesti apa? Orang mesti lakukan supaya dapat lihat itu tanda-tanda anak Tuhan. Nah, kalau tanda-tanda anak Tuhan apabila dia hidup dalam apa? Dalam kasih. Iya, dia sayang pada pertama, dia sayang pada saudara, dan sayang pas apa? Patuhan. Ya, mungkin tuh dia sayang patuhan kok dia sayang pada saudara, sedangkan pada saudara disayang pada dia kok dia sayang, kok dia bilang sayang patuhan toh. Buah roh yang pertama adalah kasih toh. Kasih orang mudah mengucapkan toh, tapi orang sulit melakukan toh. Iya, apabila orang hidup sebagai anak-anak Tuhan, orang dapat lihat jika di hidupnya ada kasih. Kasih terhadap sesama, kasih terhadap saudara, dan kasih terhadap apa? Tuhan. Nah, selain hidup dalam kasih, ada di dalam kasih dia ada sukacita toh. Nyana bersungut-sungut, dia terima jo berkat Tuhan, dia kehidupan Tuhan kasih. Terima kasih ya Tuhan, yang penting Tuhan suka kasih, tapi hidup dilindungi oleh Tuhan. Dia bersukacita, nyana ada sungut-sungut, pasti oleh kita Allah sebagai pasti ulah nyana ada tuh sungut-sungut. Nah, tanda-tanda Tuhan ketika ia hidup dalam apa-apa kedamaian toh. Kalau orang masih hidup dalam apa? Dalam dunia aku masih babakalai. Berarti orang apa? Masih apa? Keinginan daging. Tapi tanda-tanda anak Tuhan ketika orang hidup dalam apa? Kedamaian. Orang baku damai dan orang pertama nyanak jabakalai. Nah, tanda-tanda anak Tuhan ketika orang hidup dalam apa? Dalam kesabaran, sabar terima berkat Tuhan. Jangan bilang, tak berdoa oleh Tuhan, tapi doanya jawab. Ya, berarti turunnya apa? Nyanda sabar. Tanda-tanda Tuhan ketika Tuhan hidup dalam kesabaran. Nah, ketika Tuhan hidup dalam kesabaran, Tuhan juga hidup dalam apa? Kemurahan. Orang murah hati. Aduh kasihan, kita udah pasien Tuhan. Orang murah hati. Nah, tanda anak Tuhan ketika orang hidup dalam apa? Kebaikan. Baik terhadap diri sendiri, baik terhadap apa? Orang lain. Sehingga Tuhan, tuh anak sana ketika, bagus sekali dia. Atau itu tanda-tanda anak Tuhan. Nah, tanda-tanda anak Tuhan ketika orang hidup juga dalam kesetiaan. Iya, setia membaca Alkitab, setia berdoa. Toh, kalau bilang setia mesti apa? Berarti terus-terus itu. Kalau nyana setia berarti satu hari ada, satu hari nyana. Jadi orang mesti hidup dalam kesetiaan. Nah, tanda-tanda anak Tuhan ketika orang hidup dalam kelemah lembutan. Toh, jangan mau ada pagi, berarti orang nyana lembut toh. Iya, orang apa? Orang balik pemama. Orang tahu juga sekarang toh, mama baru satu kata, orang so 5 kata. Nah, ketika juga orang hidup dalam penguasaan diri sama inci peceta tadi. Kalau orang menguasai orang pilih, ambilnya anda kamu pedo. Ya, kalau orang hidup dalam penguasaan diri berarti orang so hidup dalam buah roh. Nah, jadi itu satu kesatuan yang utuh, itu ada 9 karakter, tapi yang utama di dalamnya adalah kasih. Sehingga di dalamnya orang berbuat karena ada apa? Ada kasih. Nah, adikku yang diberkati Tuhan, itulah tanda-tanda anak Tuhan ketika orang melakukan buah roh. Nah, jadi ketika orang lakukan keinginan-keinginan roh, maka sifat-sifat ilahi akan nampak pada orang kehidupan toh. Iya, akan nampak pada orang hidup bila orang dituntun, dipimpin oleh apa? Oleh Roh Kudus. Adik-adik, oleh sebab itu sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib yang so tebus orang pedosa, kasih adik-adik. Ya, marilah kita hidup dalam apa? Dalam takut akan Tuhan. Marilah kita hidup di apa? Dituntun oleh Roh Kudus.
sehingga buah roh akan nampak di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga orang dapat lihat tuh tanda-tanda anak Tuhan apa? Dapat lihat dari DP apa? DP perbuatan. Toh, dia ada kasih, dia ada sukacita, dia ada damai sejahtera, dia adalah kebaikan, dia ada kemurahan, dia ada kesetiaan, dia ada kelemah lembutan, dia ada apa? Penguasaan diri. Yang penting di dalamnya ada yaitu apa? Kasih. Nah, marilah kita melatih torang pediri adik-adik. Toh, torang pelatih supaya apa? Diperbiasakan mengikuti kehendak ilahi, mengikuti keinginan roh, dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Memang orang bilang daging lemah, tetapi mari orang apa? Terus bersandar, terus berserah kepada Tuhan Yesus adik-adik dengan rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Ya, orang lakukan itu dalam torampe kehidupan supaya adik-adik torampe apa? Hidup terarah dan semakin memuliakan apa? Nama Tuhan. Dan orang adik-adik meninggalkan itu apa? Keinginan daging, tetapi orang hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Orang dipimpin oleh Roh Kudus, orang dikendalikan oleh Roh Kudus, dan orang tinggalkan tuh keinginan daging. Toh, seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan bukan cuma ke jemaat Galatia, orang ini yang masih hidup dalam apa? Kedagingan, keinginan daging toh yang orang mesti tinggalkan, dan orang minta orang hidup dituntun, dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga akan nampak apa? Buah roh dalam orang hidup toh. Orang perbuatan menghasilkan buah roh yang sudah disebutkan oleh apa? Oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Ajar kami untuk selalu hidup mengikuti keinginan roh, walaupun kami selalu mengikuti keinginan daging, tetapi Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami, kendalikan kami, dan keinginan daging akan kami salibkan. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami, Roh Kudus berkuasa atas kami, tuntun kendalikan kami, agar kami selalu mengikuti keinginan roh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Sekian.